Selamat datang kembali di channel Balinese Gold Trader. Seperti biasa, kita akan membahas dan saya akan membagikan satu teknik yang lebih simpel lagi untuk trading di XAU USD, yaitu di gold. Kita ketahui gold ini adalah market yang sangat luar biasa, manipulasinya tinggi, jebakan-jebakannya sangat dahsyat. Maka dari itu kita perlu menggunakan suatu teknik yang akurat di dalam trading gold supaya kita bisa mendapatkan profit. Nah, adapun teknik yang saya sharing saat ini adalah teknik yang sangat simpel sekali. Kita menerapkan adanya 3 rules di sini, seperti yang bisa dilihat di layar kaca. Teknik simple trading gold yang pertama itu saya selalu menggunakan time frame H4 dengan naked chart dan awesome oscillator. Sebelum lebih lanjut, saya ingin menegaskan di sini bahwa saya bukan afiliator, saya juga bukan marketing broker dan atau sejenisnya, dan Balinese Gold Trader tidak pernah membuka edukasi apapun, terutama edukasi yang berbayar. Semua bisa dilihat di channel Balinese Gold Trader tentang teknik-teknik yang murni saya sendiri pakai bertahun-tahun. Dan apabila Bapak Ibu mendapati ada ajakan untuk mengikuti broker A, broker B, mengatasnamakan Balinese Gold Trader, saya pastikan itu bukan dari kami, karena kami tidak pernah mengajak Bapak Ibu untuk bergabung di broker manapun. Dan apabila Anda melihat grup WA, grup Telegram, grup Discord, dan media sosial apapun itu yang mengatasnamakan Balinese Gold Trader, apalagi disuruh untuk nitip dana, saya pastikan itu bukan dari Balinese Gold Trader. Media sosial kami hanya satu, yaitu YouTube saja. Tidak ada Instagram, tidak ada Facebook, tidak ada Twitter atau X, dan tidak ada media sosial yang lain. Hanya di YouTube saja. Oke, kembali lagi. Yang pertama, teknik simple trading gold ini adalah saya selalu mempergunakan H4 dan naked chart plus awesome oscillator. Kalaupun ada yang ingin membuatkan setup scalping, mohon maaf, saya tidak berkompetensi dalam bidang scalping. Saya sukanya di swing. Jadi sekali lagi, technical yang saya terapkan ini kebanyakan swing. Kita nahan 1 sampai 6 hari biasanya. Tetapi Bapak Ibu kalau ingin mencari yang technical scalping, mungkin Bapak Ibu bisa browsing di channel-channel YouTube lainnya. Sekali lagi, saya tidak menguasai tentang scalping. Saya adalah swing trader. Saat saya sudah membuka di H4, kemudian yang kedua, saya membuat garis opening weekly. Ini, garis yang merah ini. Nih. Opening weekly ini saya ambil dari first day of the week, yaitu hari Senin. Pada saat bukaan hari pertama, itu kita mengambil dari opening chart menggunakan New York Time di waktu 00. Nah, New York Time waktu 00 di MetaTrader itu berbeda, karena mungkin di MetaTrader ini menggunakan Eastern Time. Jadi yang saya temukan adalah opening di MetaTrader itu kita mengambil jam 07.00. Ini waktu Bali ya, WIB. Silakan sesuaikan dengan waktu mohon maaf, ini waktu Bali, WITA bukan WIB, WITA.
Jadi nanti silahkan sesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing. Kalau di Wita ini 0700 openingnya. Kemudian dari opening candle ini saya tarik sampai ke last day of the week. Setiap satu partisi ini menandakan pergerakan candle di dalam satu minggu pergerakan. Nah, tujuan saya membuat garis opening weekly ini adalah untuk membuat batasan mana area premium dan mana area diskon. Jika harga bergerak di atas garis merah ini, maka di sini ada namanya area premium. Kalau harga masuk ke sini dan tiba-tiba membuat setup, kita bersiap-siap untuk melakukan sell. Nah, begitu juga sebaliknya. Kalau harga bergerak di bawah garis weekly opening ini, maka ini disebut dengan area diskon. Kalau harga masuk ke sini tiba-tiba membuat setup, maka kita bersiap-siap untuk mencari buy. Begitu saja. Dari bertahun-tahun saya trading hanya sesimpel itu. Di samping itu juga saya memang waktu tidak sepenuhnya berada di depan chart karena saya ada pekerjaan lain yang harus kita jalankan, pekerjaan konvensional. Nah, yang ketiga yaitu saat price sudah masuk ke area premium atau diskon, saya mencari atau menemukan engulfing untuk entry. Sesimpel itu. Katakanlah di daerah ini saya sudah membuat weekly opening, garis weekly opening yang merah ini. Nah, saat price itu berada di bawah garis merah ini, seperti saya katakan tadi, ini adalah area diskon. Jika membuat engulfing, nah kita akan zoom. Jika membuat engulfing, seperti ini contohnya. Candle bearish yang putih ini di opening candle bearishnya tahu-tahu di break oleh closing candle berikutnya. Ini disebut dengan engulfing. Di area ini saya melakukan entry buy. Saya entry-nya di sini. Pada saat closing candle saya sudah entry. SL saya taruh di bawah sini. Kemudian TP biasanya saya taruh 1/2 atau 1/1,5. SL-nya berapa? Oke, 180 pips, anggaplah 200 pips. Kemudian TP-nya kalau mau cari 1,5 kurang lebih 300 pip ya dapat. Di sini TP-nya. Saya biasanya memperlakukan TP 1/1,5 atau 1/2. Jadi tergantung posisi daripada EO. Kita akan membahas menggunakan EO ini untuk melacak bagaimana pergerakan market berikutnya nanti di video yang lain. Begitu saja cara saya trading secara sederhana. Jadi kita tidak setiap hari di chart. Saya melihat chart setiap 4 jam sekali. Yaitu dari opening setiap hari paginya dari opening of the day. Misalnya openingnya jam 6 waktu di Bali, kita lihat bagaimana pergerakan marketnya. Kemudian saya balik lagi jam 10 siang. Kemudian kita lihat lagi jam 2 siang. Kemudian kita balik lagi lihat jam 6 sore. Dan terakhir saya melihat di jam 10 malam. Jadi kita memantau hanya setiap 4 jam. Kalau terjadi engulfing dan itu berada di daerah diskon, maka kita bersiap-siap mencari langsung entry buy. Begitu juga sebaliknya. Kalau dia masuk di daerah diskon, tahu-tahu di sana ada setup engulfing sell, maka saat closing candle saya masuk untuk sell. Targetnya seperti saya katakan tadi yaitu 1/1,5 atau 1/2. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa melakukan backtest. Nah,
Itu tadi contoh buy. Nah, kemudian saya akan berikan satu lagi contoh, yaitu sell, setup sell di sini. Nah, di sini price sudah bergerak di atas area weekly opening, garis weekly opening yang merah ini. Saat price bergerak di sini, tahu di sini ada engulfing yang ini. Di sini saya entry sell. Sini saya entry sell. Kemudian saat closing candle engulf ini, makanya saya setiap 4 jam memantau. Saya entry di sini. Kemudian SL-nya di sini. TP saya seperti biasa 1:2. Ini bisa TP walaupun harga masih bisa turun, tapi 1:2 saja sudah cukup. Plus 1:1,5 sudah lumayan. Nah, dengan menggunakan minimal deposit $50 pun uang kita bisa grow, asalkan kita wajib untuk sabar menunggu. Setup seperti ini mungkin sangat jarang sekali muncul. Dalam 1 minggu mungkin muncul sekali. Nah, beberapa hari yang lalu saya pernah posting di YouTube. Saya entry di sini. Ya, saya mendapatkan profit 250 pips. Postingannya masih ada di YouTube. Karena saya di sini melihat, saya memakai video yang kedua yaitu setup full margin. Ternyata di sini ada market structure shift. Dan dibarengi juga membuat divergent. Ini divergent. Setelah ada divergent, membuat market structure shift. Saat kembali ke sini, saya entry di engulfing ini. Kemudian saya full marginkan saja di sini dan berhasil masuk sampai ke 250 pips. Ya, lumayan 250 pips. Dan Bapak Ibu nanti bisa tes, backtest setiap minggu itu. Ini adalah cara yang simple sekali untuk trading coal. Nah, ada 2 hal yang mesti harus dihindari supaya kita tidak kena XL. Nanti pasti akan terjadi manipulasi yang sadis di coal. Baru Bapak Ibu masuk, loh kok tahu-tahu saya kena SL, katanya ini adalah teknik yang sangat luar biasa, tapi kok kena SL. Nah, supaya tidak keseringan kena SL, ada 2 hal yang harus dihindari. Yang pertama, jangan trading di high news impact. Bapak Ibu harus melihat kalender trading itu. Apakah kalau melihat ada news yang berisi folder merah, itu berarti high news impact. Jangan trading di hari itu kalau menemukan kalau ada news yang high impact. Walaupun ada setup, ternyata let's say kalau price sudah bergerak di premium area, tahu-tahu ada setup engulfing, kita seharusnya melakukan sell, tetapi pada saat itu ada news. Nah, di sana semua setup news high impact itu adalah bagian dari manipulasi smart money, bagian dari manipulasi para investor-investor besar yang tujuannya adalah untuk menjebak para retail trader. Hindari trading di high news impact. Lebih baik sabar, tetapi kita selamat. Maka dari itu, saya selalu biasanya menggunakan setup full margin. Ini yang di video saya yang terdahulu, video sebelumnya dari video ini. Pada saat ada setup full margin, saya entry betul-betul full margin. Karena kita menunggunya lama. Jangan lewatkanlah kalau ada setup full margin. Yang kedua, kalau itulah sebabnya saya menggunakan Elliott Wave. Yang kedua, hindari trading di wave keempat. Nah, sekarang gold, kalau kita lihat dari Elliott Wave menggunakan petanya, membaca mapping Elliott Wave dengan Osamo Skeletor, ini sekarang berada di wave keempat. Ini adalah wave pertama, satu, wave kedua, yang wave ketiga di sini. Ini adalah wave keempat. Wave keempatnya belum selesai. Nah,
di wave keempat ini seringkali big smart money itu melakukan jebakan-jebakan Batman kepada retail trader. Oleh sebab itulah, kalau menemukan wave 4, lebih baik kita skip, tidak entry, tidak trading, daripada uang kita habis. Nah, kenapa di wave 4? Pak Ibu lihat, wave 1, kemudian retracement di wave 2. Di sini bisa sebenarnya enak sekali masuk entry. Nah, inilah keunggulannya kalau kita bisa menghitung elliott wave. Elliott wave ini bisa kita petakan dari EO. Nanti kita akan membuat video khusus untuk melihat peta untuk menghitung elliott wave yang akurat. Nah, pada saat big money membuat suatu expansion dari wave kedua ke wave 3 ini adalah suatu expansion. Secara psikologi, ini adalah ajakan untuk kita selalu mencari buy. Nah, kita sering mendengar trend is the friend. Memang betul, apapun trendnya, kita akan mencari setup sesuai dengan trend. Misal sekarang trend bullish, maka kita akan mencari setup buy. Nah, saat keenaan buy di sini dan terjadi correction, wave 4 ini sangat correctionnya dengan manipulasinya sangat sadis sekali. Maka dari itu, saya pribadi saya menghindari trading di wave keempat. Walaupun di sana ada setup engulfing sekalipun. Nah, lihat saja ini. Sekarang ini gold berada di wave keempat. Walaupun kita except ini. Karena di sini ada, kecuali di wave 4 itu membuat yang namanya setup full margin. Seperti ini ada setup full margin. Makanya di hari pertama di minggu ini saya memberanikan diri untuk entry dari sini ke sini. Sebenarnya sampai 400 pip, tapi kita ambil DP-nya di 250 pip, itu sudah manis sekali. Karena saya melihat adanya divergent di sini, kemudian membuat market structure shift di H4 saat retrace-nya. Ya, jangan lewatkan kesempatan ini, ajar sajalah. Nah, tapi saya ketahui ini penurunnya merupakan pergerakan wave keempat. Makanya 250 pip sudah selesai, dan saya tidak trading lagi selama seminggu karena ini kita ketahui elliott wave-nya sedang dalam perjalanan. Kita belum tahu selesai elliott wave itu, dan kemungkinan besar langsung saja analisa dia akan menjadi seperti ini, A, B, C. Kemungkinan besar dia akan menjadi seperti ini pergerakannya. Nah, setelah berakhirnya elliott wave, bagaimana tanda-tandanya? Di sini akan membuat divergent lagi. Di EO-nya menunjukkan kenaikan, di harganya menunjukkan penurunan. Saat ada divergent, nanti baru di sana siap-siap saya untuk entry, dan kemungkinan besar price akan kembali menyentuh level ini. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga teknik trading di gold dengan cara yang simpel ini bermanfaat. Ingat, ini adalah formulanya, yaitu 1. Pergunakan time frame H4. Bagi saya pribadi, time frame H4 itu noise-nya sangat minim. Naked chart dengan awesome oscillator. Yang kedua, garis opening weekly di ini dari first day sampai di last day of the week. Tujuannya adalah untuk mengetahui area premium dan area discount. Yang ketiga, saat price memasuki area premium atau discount, kita akan mencari engulfing. Kalau di area diskon, kita mencari bullish engulfing untuk mencari buy. Begitu juga sebaliknya, kalau masuk di area premium, kita mencari bearish engulfing untuk mencari setup sell. Dan ada 2 hal yang perlu diperhatikan untuk dihindari. Yang pertama, jangan trading di high news impact. Santai aja, nggak usah buru-buru. Yang kedua, hindari trading di wave keempat elliott wave-nya. Demikian yang saya bisa sampaikan. Semoga video kali ini berguna. Apabila ada kesalahan dalam penyampaiannya, saya kira mohon dimaafkan yang sebesar-besarnya.